Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, majlis ta'lim, majlis kajian Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita hormati segenap DKM Masjid Baitur Rahim, tentunya iringan doa mudah-mudahan segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah, dikabul serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata hanya dengan izin dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke Masjid Baitur Rahim ini sebagai kiparat terhadap kekhilafan, kekeliruan sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat redha maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kajian kita pada pagi hari ini faslun fi sabatil qulub alal khair, yaitu suatu pasal atau suatu bab yang menerangkan bagaimana supaya hati kita ini tetap condong kepada yang khair, yang baik, supaya hati kita ini tetap kokoh kepada dinullah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena ikhwan dan akhwat yang kondisi kita saat ini, ya, yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salih,
segera bergegas kalian melakukan amal soleh, ya. Fitanan, karena akan terjadi suatu fitnah. Nah ini kalau disebut ya, menurut Rasulullah ada 3 fase dalam menghadapi yaumus sa'ah, yaumul kiamah itu. Karena nama lain daripada kiamat itu yaumul kiamah, yaumus sa'ah, yaumul hisab, ya. Nah di antaranya yaumus sa'ah, yaum itu artinya hari. Kalau malam lailah gitu ya. Jadi yaumus sa'ah, hari sa'ah, kiamat. Jadi antara ya disebutkan bahwanya kiamat fase pertama itu begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, jarak antara kelahiran Rasulullah dengan sa'ah, yaitu hari kiamat, kahataini, seperti jari. Jadi dekat sekali ini para jamaah. Ini fase yang pertama sudah kita lewati, ya, fase di mana Rasulullah sudah lahir. Lalu fase yang kedua adalah fase fitnah yang disebut dalam hadis Bukhari Muslim tadi. Fitnah artinya suatu masa, suatu zaman di mana penuh dengan kerusuhan, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah, bahkan penuh dengan azab. Itu disebut, itu arti fitnah. Ya. Jadi fitnah maknanya bukan berarti membongkar aib seseorang. Ya. Jadi makna dalam hadis itu akan terjadi suatu fitnah, fitnah di mana banyak kerusuhan gitu ya. Ini zaman fitnah. Ya. Di mana zaman fase kedua ini antara yang hak dengan yang batil, antara berita yang benar dan yang bohong seakan seimbang. Seakan, ingat ya. Kan kita sekarang susah sekali kalau melihat ini beritanya benar apa salah. Iya. Seakan merasa kesulitan kita ini zamannya. Disebut oleh para alim ulama, ya para ulama, hatta yarau hasana malaysa bil hasani. Kondisi kalian wahai umatku di fase kedua ini hatta yarau hasana, seakan-akan yang baik dianggap salah, yang salah dianggap benar. Inilah fase kita sekarang ini. Ya, fase semacam inilah kita alami sekarang para jamaah. Sedikit-dikit ya ada kerusuhan di mana-mana kita. Lalu nanti fase ketiga kiamat itu jelas ya, yaitu muncul atau terbitnya matahari dari barat. Nah ini fase kita sudah dekati kiamat kita para jamaah. Nah karena itu ya perlu sekali sedikit kita sampaikan di sini amalan yang perlu kita lakukan agar hati kita ini subutul khair, subutud din, artinya kokoh tetap di dalam agamanya Allah, nggak goyang kita ya. Karena dalam satu riwayat di sini disebutkan ikhwan dan akhwat ya, dalam satu riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul qalbi, misal perumpamaan qalbi, hati ya. Perumpamaan hati kita ini para jamaah ya, kama salirishatin ya, kama salirishatin, seperti rishah. Mana rishah itu sehelai rambut ya. Ini perumpamaan hati dalam hadis ini ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, bahwasanya perumpamaan hati kalian itu sabda Rasulullah seperti sehelai rambut, bi ardi falatin, di mana sehelai rambut ini ada di ruangan yang terbuka, lapangan ya. Jadi kalau di luar lah gitu kan, masjid ini masuk lapangan ya. Jadi ini perumpamaan rambut kita ini, perumpamaan kolbun, hati kalian itu sabda Rasulullah seperti sehelai rambut yang ada di tanah yang lapang, maksudnya bi ardin itu bumi, falatin lapang, jadi nggak ada yang menghalanginya, lapangan gitu kan ya. Nah itu kalau kita buang, taruh sehelai rambut, itulah hati kalian seperti itu ya. Tuqallibuhar riha, akan ditiup, diombang-ambingkan oleh angin. Artinya hati kita ini enggak netap ya. Jangankan 5 menit ya, semenit aja ntar ya mau ke kiri, ntar mau ke kanan ya. Itu hati kita. Nah karena itu perlu bagaimana hati ini biar kokoh ya,
Sebab di dalam Al-Quran ayat yang sama kita hafal insyaallah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, Allah ilhamkan, Allah hujahkan ke dalam hati kalian itu fujur, condong kepada keburukan, wa taqwaha, dan condong kepada kebaikan. Jadi ada dua kekuatan di dalam hati kita ini para jamaah. Setiap saat selalu berperang, condong kepada yang baik, takwa, dan fujur keburukan. Perang terus. Ya, dua kekuatan ini baik buruk. Ya. Jadi perlu kita mengistiqomahkan, ya, atau selalu kita menjaga hati ini bagaimana supaya dia condong selalu kepada yang khair, kepada yang baik. Jadi perlu juga kita pahami apa yang harus dilakukan. Karena di antara amalan-amalan hati ini kan jelas dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi. Nah, hafal kita. Ya, nah ini. Sebab dengan menyebut bizikrillah, dengan menyebut atau dengan menzikirkan asmaul husna, nama-nama Allah itu, tatmainnul qulub, tentram hati. Ini makanannya hati. Nah, karena itulah di sini ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita lakukan para jamaah agar hati kita ini subutuddin, kuat tetap dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, selalu condong kepada kebaikan. Ya. Al-awwal, apa yang pertama? Al-iqbalu 'alal Qur'ani hifzan wa tilawatan wa amalan. Selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, hifzan, baik kita dengan cara menghafalnya, membacanya, ataupun dengan cara mengamalkannya. Nah, ini yang pertama, agar hati kita ini kokoh, kuat, tetap selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an. Ya, para jamaah. Ini kita mengambil dalil di sini, saya menulis dalilnya itu dalam surat Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah." Ya. Berkata orang-orang kafir itu, ya, kepada Muhammad, wahai Muhammad, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan jumlatan wahidah, sekaligus? Allah menjawabnya, kadzalika linuthabbitu bihi fuadak. Allah turunkan berangsur-angsur itu linutsabbita bihi. Ya. Allah ingin itu mengokohkan hatimu. Jadi angsur Al-Quran itu tujuannya supaya kokoh hatinya Rasulullah, para sahabat. Nah, kita pun kalau membacanya sedikit tafsir kita baca, nggak usah banyak, dikit kokoh paham gitu. Itu yang membuat, ya, waratil Qur'ana tartila, dan supaya kalian juga bisa membaca Al-Quran itu secara tartil. Amalan yang kedua agar hati kita ini, ya, condong atau tetap istiqomah dalam yang baik atau dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, tadabbur qasasil anbiya wa dirasatiha, yaitu selalu mentadaburkan, ya, qisasul anbiya, kisah para nabi, dan mempelajarinya. Ya. Ini nanti dalilnya dalam surat Hud, ya, ayat 12, ya, 120 misalnya. Jadi mentadaburkan kisah para nabi dan mempelajarinya. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah, baca kisahnya. Makanya kan ada sirah nabawiyah, supaya kita, ya, bagaimana sejarah para nabi, supaya apa? Kita kokoh. Ketika kita dalam menghadapi kehidupan ini kan perlu kita sejarah. Ujian-ujian datang menimpa kita, kenang, ya, para nabi, ya, para sahabat yang menang dalam peperangan, yang menang dalam membela agama Allah. Itu akan menjadi spirit bagi kita, ya. Bagaimana para nabi, misalnya Nabi Yusuf di penjara, dia enggak putus asa. Ya, Nabi Yakub sakit, ya, sampai semua penyakitnya itu sangat bau sekali, ya. Sampai semua orang yang ada di sekelilingnya itu enggak mau mendekatinya saking bau penyakitnya. Ya. Coba. Rasulullah misalnya kita baca juga sejarahnya, diusir dari tempat lahirnya di kota Mekah. Ya. Mencoba berdakwah di Thaif, dilempar oleh orang-orang Thaif. Ya, enggak diterima, balik lagi, diusir lagi, hijrah ke Madinah. Ya.
Bagaimana terus pengorbanan para sahabat membela Rasulullah. Nah kalau kita banding ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, ya. Ini kalau kita mungkin ini para jamaah ya, kalau kita jamaah majelis taklim kajian Masjid Baitur Rahim ini kalau masih hidup di zaman Rasul, mampu bisa nggak kita sekuat Abu Bakar? Ini untung juga ini hidup di zaman sekarang ini, ya. Bagaimana Abu Bakar itu ketika diajak hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Rasulullah. Abu Bakar itu orang yang masyhur, tenar, terkenal di Mekah, memiliki harta kekayaan yang banyak di Mekah, ya, memiliki istri, memiliki anak, semua ditinggal demi Nabi. Nah sekarang jamaah di sini mau kita ajak, Pak, besok ya 2022 ini kita robah semua ini masjid. Mau kayak Abu Bakar, semua harta buah untuk jalan Allah. Enggak kuat mungkin kita. Jangan iri dengan fasilitas yang Allah berikan, misalnya sudah dijamin masuk surga Abu Bakar. Pengorbanannya, coba kemasyhurannya ditinggalin di kota Mekah, hartanya ditinggalin, iya. Istri anak itu demi menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, cintanya ke Rasulullah sebagai kekasih Allah. Ya, nah kita disuruh aja amalkan. Misalnya Rasulullah berpesan, wahai Abu Hurairah, jangan Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah 3 hal dan tidak pernah ditinggal oleh Abu Hurairah sampai Abu Hurairah wafat. Apa 3 pesan Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, jangan kamu tinggalin sholat witir. Kira-kira kita witir tiap malam para jamaah. Malam Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan doang witirnya. Iya, ini perlu. Lalu yang kedua, wahai Abu Hurairah, jangan kamu tinggalkan puasa siam 3 hari dalam sebulan, yang disebut Yaumul Bid 13, 14, 15. Rutin kita. Nabi itu ada puasa mingguan, bulanan, tahunan. Makanya enak kalau begitu, ya. Kalau kita gimana mencari duit bulanan, ya, mingguan, bulanan, tahunan, begitu. Nabi puasa mingguan, ya Senin, Kamis. Bulanan yaitu yang hari putih itu 13, 14, 15. Tahunan ya bulan Ramadan. Nah itu. Jangan kamu tinggalkan puasa itu 3 hari dalam sebulan, wahai Abu Hurairah. Terus sampai meninggal Abu Hurairah. Lalu pesan Rasul yang ketiga, jangan kamu tinggalkan sholat duha walau rakaatin, meskipun 2 rakaat. Enggak pernah ditinggal. Pesan Rasul lalu diamalkan. Abu Bakar begitu pengorbanannya. Umar bin Khattab berkata, seluruh harta saya, kata Umar bin Khattab, saya serahkan untuk membela Rasulullah. Muncul lagi Utsman bin Affan. Nah, sahabat Rasul, nah Ali ini ya enggak memiliki harta, saya enggak punya harta seperti Abu Bakar, enggak punya harta seperti Umar bin Khattab, Utsman. Maka nyawa saya gunakan untuk membelamu ya Rasulullah. Tuh pengorbanan para sahabat. Nah kita tugasnya apa? Menjaga sunnah Rasul aja lah. Ya, lestarikan ajaran Rasul itu sudah, subhanallah. Kisah-kisah mereka itu dengan membaca, mentadaburkan kisah para nabi dan para sahabat juga membuat hati ini akan tetap condong kepada kebaikan dan condong kepada agama Allah, ya. Nah dalam surat Hud ayat 100 ya 20 ini Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ya, demikian kami kisahkan kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'anul Karim, ma nusabbitu bihi fuadak. Tidak ada lain tujuan Allah memberikan kisah para nabi dan rasul dalam Al-Qur'an supaya kokoh, kuat hati kita di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada berapa hal, satu lagi para jamaah. Yang ketiga, hal yang perlu kita amalkan agar hati kita ini condong, ya, atau tetap istiqomah di dalam kebaikan dan istiqomah dalam agamanya Allah. Ad-du'a, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa itu kan ada proseduralnya gitu ya. Ada doa itu kita meyakini ya bahwasanya doa itu dari sumber Al-Qur'an misalnya.
Apa doa yang diajarkan kita dalam Al-Quran supaya hati ini kokoh dalam kebaikan dan agama Allah? Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana wahab. Nah ini diantaranya. Rabbana la tuzi qulubana, ya Allah, la tuzi qulubana. Jangan kau condrongkan hati kami lagi. Jangan kau bengkokkan hati ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hati ini hidayah. Ini doa jangan ditinggal, supaya tetap istiqomah di dalam agama Allah, tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah doa dari Al-Quran inilah lalu satukan dengan doa dalam hadis Rasul, ya muqallibal qulub sabbit qalbi sabbit qulubana ala dinika. Ini doa dari Al-Quran, udah ada doanya. Dari hadis ada, insya Allah kokoh hati kita. Ya, bahkan yang berkaitan dengan doa ini 4 hal yang perlu kita perhatikan terakhir para jamaah dalam doa ini. Pertama adalah keistimewaan doa itu sendiri. Lalu yang kedua adalah siapa yang berdoa. Lalu yang ketiga adalah tempatnya. Dan yang keempat waktunya. Jadi kalau ada kajian tentang bab doa, berdoa selalu ada kaitannya dengan 4 hal ini. Doa itu pertama selalu berkaitan dengan keistimewaan, kemuliaan doa itu sendiri. Lalu yang kedua adalah siapa yang berdoa. Yang ketiga tempatnya, di mana dia berdoa. Lalu yang keempat adalah waktunya. Yang pertama keistimewaan, kemuliaan doa itu sendiri. Pamungkasnya doa itu apa? Tentunya prosedurnya Al-Quran, doa tertinggi adalah bersumber dari Al-Quran, hadis terus qaul para ulama. Ya. Lalu yang kedua siapa yang berdoa? Sebab dalam hadis-hadis yang sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim banyak. Lihat siapa yang berdoa. Di antaranya disebutkan 3 doa yang mustajab la syakka fihi. Tidak ada keraguan baginya untuk tidak dikabulkan. Jadinya ada 3 di antara doa itu makbul sekali. Pertama, doa orang yang mazlum, dizolimi. Orang kalau dizolimi kan orangnya kan. Siapa yang berdoa ini katanya. Kalau ada orang yang dizolimi ngangkat tangan berdoa, langsung Allah kabulkan. Wa in kana fajiran disebut dalam riwayat itu. Meskipun yang dizolimi itu orang yang ahli maksiat. Coba. Banyak dosanya misalnya ya. Tapi dia dizolimi. Hadis itu disebutkan Allah tidak melihat dosanya. Yang dia lihat dia sedang dizolimi. Makanya Nabi nyuruh kita kan sering-sering kalian minta didoakan. Karena kalian tidak tahu dari lisan siapa doa-doa itu akan dikabul oleh Allah. Lalu yang kedua doa itu yang dikabulkan adalah doa orang yang sapar. Kalau ada orang yang musafir, Pak Ustadz hari ini saya mau nengok orang tua saya ke Jawa misalnya. Sepanjang jalan doa orang yang musafir itu makbul. Makanya jamaah Masjid Baitur Rahim kalau bepergian ya banyak-banyak berdoa. Jangan ketawa mau di mobil. Ya, saya ngelihat muter nyanyian yang nggak bener sudah. Apa? Dangdut rock ini coba ngaji diputar di mobilnya kan enak. Selalu berzikir, sebab doa orang begitu dia musafir, bismillah tawakkaltu ala Allah, keluar dari rumahnya sepanjang musafirnya itu doanya dikabulkan. Pak Ustadz, kenapa doa orang yang musafir dikabulkan? Karena orang yang musafir itu kan dia jauh dari tetangga, jauh dari orang lain, jauh dari teman, sahabat, hanya dirinya dengan Allah. Tawakalnya tinggi orang yang musafir itu. Sedikit-sedikit kalau ada orang yang astagfirullah, langsung dia ingat kepada refleks gitu. Ya, orang musafir itu makanya doanya dikabulkan. Lalu yang ketiga doa orang yang dikabulkan adalah doa orang tua kepada anak. Hadirkan putra putri anak cucu kita ke dalam setiap tarikan napas kita, dalam doa-doa kita para ikhwan dan akhwat. Karena dialah yang kita harapkan membela kita di hari kiamat. Sekarang orang mungkin memiliki aset untuk harta kekayaan. Kita jadikan putra putri anak cucu kita sebagai aset akhirat kita yang membela kita. Caranya berikan pemahaman tentang agama. Nah ini ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan Allah redha kepada kita, insya Allah nanti
Mudah-mudahan Allah takdirkan ya bisa kita lanjutkan bagaimana amalan yang bisa mengokohkan hati kita. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang kita sampaikan atau di luar materi, kami persilahkan. Waktu suruk ya. Bunda, mungkin ada yang ditanyakan Bunda ya. Insya Allah kita paham semua ya. Jadi kita ringkas para jamaah ya, supaya hati kita tetap dalam kebaikan atau tetap dalam agama Allah, karena hati kita ini Rasul menyebutkan baikan sehelai rambut di lapangan ya, lapangan yang luas ya. Artinya gampang terombang-ambing, itu sebagai isyarat saja. Pertama, berinteraksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu ya, dikit-dikit kita duduk bacalah kisah-kisah para nabi, berdoa, doain. Ya, selalu berdoa kepada Allah agar tetap ya dikokohkan hati kita. Cukup tadi ya doanya mungkin dalam Al-Qur'an, satukan dengan hadis Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, satukan dengan hadis ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, atau sabbit qulubana. Kalau qalbi hatiku, qulubana hati kami. Ya. Jangan hati-hati gitu kan ya. Kalau hati-hati dalam bahasa Indonesia lain. Allah ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilapan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kajian kita ini dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.